Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Ramadhani. Di sini saya mau mempresentasikan tugas SPE yang berjudul Pemikiran David Ricardo dalam Pandangan Ekonomi Islam. David Ricardo adalah seorang ekonom terkenal yang lahir pada tahun 1772 di London, Inggris. Salah satu hasil pemikiran beliau yang terkenal adalah tentang teori nilai dan distribusi yang dikenal sebagai teori klasik. Dalam pandangan Islam, beberapa pemikiran David Ricardo memiliki kesesuaian dengan konsep ekonomi Islam. Misalnya pandangan David Ricardo tentang perdagangan bebas dan keuntungan bersama memiliki kesamaan dengan konsep tijarah dan saling menguntungkan dalam Islam. Namun, terdapat juga beberapa pemikiran David Ricardo yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti konsep surplus dan pajak tanah. Konsep surplus yang diperkenalkan oleh David Ricardo memandang keuntungan sebagai hasil dari peningkatan produksi dan efisiensi yang menghasilkan surplus, yang pada akhirnya akan diperoleh oleh pemilik modal. Sementara dalam Islam, keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal harus dibagi dengan pemilik faktor produksi lainnya, seperti tenaga kerja. Teori ekonomi David Ricardo yang terkenal adalah teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan bergantung pada keunggulan relatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. David Ricardo berpendapat bahwa negara cenderung menjual barang-barang yang produksinya relatif lebih efisien, agar setiap negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan luar negeri melalui spesialisasi. David Ricardo juga memperkenalkan teori nilai kerja. Ia menjelaskan teori ini bahwa nilai tukar suatu benda ditentukan oleh biaya yang diperlukan untuk memproduksi benda tersebut. Ricardo merasa biaya bahan baku dan upah hanya cukup untuk bertahan hidup para pekerja yang bersangkutan. David Ricardo lebih menekankan pada maksimalisasi produksi dan minimalisasi biaya produksi dengan menawarkan upah minimum kepada pekerja. Teori ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam disebut al-iqtisad al-Islam dalam bahasa Arab. Al-iqtisad berarti al-qasdu dalam bahasa Arab yang tengah dan adil. Definisi tengah dan keadilan itu terdapat dalam Al-Quran, antara lain dan mudahkan jalanmu. Terdapat dalam surat Luqman ayat 9, dan di antara mereka adalah kelas menengah. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 66. Jadi orang yang bertindak jujur dan lurus serta tidak menyimpang dari kebenaran. Di sini dapat diajukan beberapa definisi menurut ekonomi Muslim. Yang pertama itu menurut Muhammad Abdul Manan. Dalam bukunya Theory and Practice of Islamic Economics menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi umat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut M.M. Midwali, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku umat Islam yang beriman dalam masyarakat Islam yang mengikuti Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, menurut M. Umar Kapra, ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan sumber daya yang langka sesuai dengan maksud tujuan syariah tanpa membatasi kebebasan individu untuk menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan lingkungan permanen atau jaringan keluarga dan sosial dengan merusak dan jaringan moral masyarakat. Secara garis besar, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berusaha menelaah, mengkaji, dan akhirnya memecahkan masalah ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan prinsip-prinsip kapitalisme, dan juga dengan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosialisme. Faktanya, sistem ekonomi Islam dalam beberapa hal merupakan kompromi antara kedua sistem ini. Tetapi, dalam banyak hal sistem ekonomi Islam sama sekali berbeda dari kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kualitas kapitalisme dan sosialisme yang baik tetapi tidak termasuk yang buruk. Sejarah sistem ekonomi Islam. Menurut Muhammad Najatullah Siddiqi, pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Pemikiran ekonomi Islam diilhami dan dibantu oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad, pemikiran dan pengalaman empiris mereka.
Berpikir adalah proses manusia, tetapi ajaran Al-Quran dan Sunnah bukanlah pemikiran manusia. Pokok pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi, tetapi pemikiran para sarjana Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami sejarah Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Pokok bahasan pemikiran ekonomi Islam juga bagaimana sejarah ekonomi Islam muncul dalam praktik sejarah. Oleh karena itu, bagaimana upaya orang menafsirkan dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam waktu dan tempat tertentu, dan bagaimana orang kuno mencoba memahami dan mengamati kegiatan ekonomi dan analisis kebijakan ekonomi mereka pada waktu itu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai universal. 1. Tauhid, keesaan Tuhan. Tauhid adalah dasar ajaran Islam. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini dirancang dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan secara kebetulan. Dan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua itu adil atau keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berkuadil. Dalam Islam, keadilan diartikan sebagai tidak menindas dan tidak berbuat zalim. Konsekuensi ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak boleh mencari keuntungan sendiri jika merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga itu ma'ad atau hasil. Meskipun sering diterjemahkan sebagai kebangkitan, makna harfiah dari ma'ad adalah kembali. Hal ini karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kehidupan manusia tidak hanya sebatas pada dunia ini, melainkan akan berlanjut di akhirat. Ma'ad juga dapat diartikan sebagai ganjaran atau pahala. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip derivatif. Yang pertama itu multiple ownership, kepemilikan multijenis. Konsep ini merupakan interpretasi dari nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik utama langit, bumi, dan segala isinya. Sedangkan manusia diberikan pemenang untuk mengelolanya. Oleh karena itu, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sekunder. Yang kedua itu freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Dengan menggabungkan nilai-nilai nubawa yang telah disebutkan di atas bersama dengan nilai-nilai keadilan dan khalifah, tata pemerintahan yang baik, terbentuklah prinsip kebebasan bertindak bagi setiap muslim, terutama dalam hal bisnis dan ekonomi. Kebebasan individu dalam bertindak menciptakan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi. Yang ketiga yaitu social justice, keadilan sosial. Dalam ajaran Islam, konsep keadilan diungkapkan sebagai kesepakatan atau mufakat di antara semua pihak yang terlibat, di mana tidak ada pihak yang menindas pihak lain. La taslimuna wa la tuslamun. Meskipun Islam mengikuti prinsip mekanisme pasar, namun tidak semua aspek kehidupan dibiarkan tergantung pada mekanisme harga semata. Perbedaan pemikiran David Ricardo dengan ekonomi Islam. Salah satu perbedaan antara David Ricardo dan ekonomi Islam adalah teori produksi. Hukum tambahan hasil yang semakin berkurang menjelaskan sifat utama hubungan antara tingkat produksi dan kerja yang dihabiskan dalam mewujudkan produksi itu. Dalam teori produksinya, David Ricardo menyatakan bahwa jika kita terus menambah suatu unit input dengan laju yang sama, sementara input lainnya tetap konstan, pada awalnya akan terjadi kelebihan output atau peningkatan hasil yang tidak profesional. Namun pada akhirnya hasilnya justru akan berkurang, diminishing return. Sementara itu, menurut teori produksi dari sudut pandang Islam adalah upaya manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik dan materialnya, tetapi juga akhlaknya untuk mencapai tujuan hidup Islami, yaitu manusia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.